Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat aja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Oke, syukur. Cuma satu yang kurang sehat kali ya. Apa itu kira-kira? Kantongnya kurang sehat karena sangunya nggak jalan normal kan? Karena Bu. aja. Betul, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada pemasukan, Bu. Nggak ada pemasukan, tapi ini wajahnya ceria-ceria semua, sehat, tembem. Karena Karena di rumah. Makan terus, Bu. karena makanannya terjamin. Orang tua yang masak kan? Ya, Iya. Bu. Nah, nggak ada Ya. belanja di luar, jadi makanan sehat lebih terjamin. Oke. Selanjutnya, dalam pembelajaran daring hari ini, kita akan bahas laporan akuntansi perusahaan jasa. Nih, laporan akuntansi perusahaan jasa. Kompetensi pengetahuan yang akan kalian capai setelah selesai pembelajaran ini adalah yang pertama, untuk pengetahuannya, menganalisis siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kemudian, kompetensi keterampilannya membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Nah, jadi yang dua inilah yang diharapkan dari kalian setelah selesai nanti pembelajaran ini. Nah, sekarang kita bahas apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada satu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah perusahaan. Nah, berarti semakin baik kinerja perusahaan, maka laporan keuangannya juga tentu semakin baik pula. Nah, kemudian jenis-jenis daripada laporan keuangan itu apa saja? Yang pertama, laporan laba rugi. Kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, laporan neraca. Dan yang keempat, laporan arus kas. Namun yang kita bahas di sini nanti dari nomor 1 sampai nomor 3 saja, karena laporan arus kas itu membutuhkan waktu yang banyak, sehingga akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi yang kita bahas laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, laporan laba rugi. Artinya, laporan yang menyajikan pendapatan yang diterima dan beban yang dikeluarkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Intinya, dalam laporan laba rugi ini adalah data yang tersaji adalah pendapatan dan beban. Itu ya. Kemudian, penyajian atau bentuk laporan laba rugi itu dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama disebut single step. Apa itu single step? Single step adalah penyajian laporan tanpa ada pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Berarti maksudnya seperti ini. Pendapatan ditotalkan jadi satu semua, beban juga digabung jadi satu semua. Sehingga nanti jumlah pendapatan diselisihkan dengan jumlah beban, diperolehlah laba atau rugi. Sedangkan bentuk yang kedua, bentuk multiple step. Bentuk multiple step artinya adanya pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Oke, itu perbaiki. Oke. Kemudian, nah,
ini untuk bentuk single step. Nah, gambarannya seperti ini. Ini perlu diperhatikan, dalam setiap laporan kita jangan lupa membuat nama atau identitas perusahaan. Tidak boleh lupa, harus kita buat. Nama perusahaannya, kemudian laporannya apa, dan periodenya. Di sini ya. Nah, untuk single step, tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan, kalau single itu adalah bahwa tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha, dan pemisahan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Pendapatan usaha nggak perlu lagi kita bahas di sini, karena di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Demikian juga dengan pendapatan di luar usaha. Ibu yakin kalian sudah memahami semuanya, tapi sekiranya masih ada yang lupa, bisa diulang-ulang kembali pelajaran yang sudah. Nah, sekarang bentuknya seperti ini. Pendapatan itu dirinci di sini, pendapatan jasa sekian. Ini ibu nggak buat nominalnya, karena kita masih memahami konsepnya saja dulu. Jadi nanti konsep ini bisa kalian terapkan dalam soal. Dalam soal nanti ini bukan kali-kali lagi, tapi sudah lengkap dengan angka-angkanya. Nah, oke. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan tanya ya. Pendapatan jasa sekian, pendapatan bunga sekian. Baru itu jumlah yang di atas itu ditotalkan atau dijumlahkan, namanya jumlah pendapatan. Inilah tadi yang disebut tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha. Ini. Kemudian beban-beban juga seperti itu, digabungkan menjadi satu aja, ditotalkan di sini gitu loh. Ini beban-beban, beban sewa, beban gaji, beban asuransi. Ini apa memang ini aja kah jumlah beban dalam perusahaan? Tentu tidak. Tergantung. Semakin banyak pengeluaran yang dilakukan perusahaan, berarti akun-akun beban ini semakin banyak juga. Ini kan sangat sederhana akun-akun yang Ibu buat. Karena untuk pemahaman aja bagaimana gambarannya laporan laba rugi itu aja dulu. Nanti kalau dalam realnya di soal baru menyesuaikan ya. Kemudian jumlah pendapatan ini dikurangi dengan jumlah beban. Hasilnya apa? Ada yang bisa? Nih, kalau jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, tergantung nanti ya. Kalau pendapatannya lebih besar dari beban, kira-kira selisihnya apa ya? Untung. Untung. Iya, dalam istilah akuntansi disebut laba ya. Laba. Iya. Oke. Kemudian sebaliknya, jika jumlah pendapatannya lebih kecil dari jumlah beban, maka hasilnya Rugi. Nah, oke, bagus. Nah, berarti di sini nanti jumlah pendapatan dikurangi beban, ini nanti namanya bukan laba rugi lagi. Jadi Pastikan Pilih laba salah satu. atau rugi, jangan dua-duanya serta-merta dicantumkan ya. Ya. Ini kan sudah pakai nominal atau angka nanti. Iya. Karena ini masih konsep belum ada angka, jadi Bu cantumkan laba rugi. Belum tahu, kita belum bisa kita pastikan berlaba atau mengalami kerugian. Sudah? Oke. Nah, untuk ini sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya dari slide tadi? Atau udah paham semuanya? Atau ada yang mau tanya kah? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya untuk slide berikutnya. Kemudian bentuk laporan yang kedua,
Laporan laba rugi yang kedua adalah disebut tadi multiple step. Nah, Multi-step. multiple step tadi apa ya? Ada pemisahan antara pendapatan usaha Pendapatan dengan pendapatan di luar usaha. di luar Di luar usaha, beban usaha dengan Di luar usaha beban. luar usaha. Di luar usaha. Nah, ini tadi. Ini jadi pendapatan usahanya apa saja. Ini udah digabung pendapatan usaha atau pendapatan jasa sama, jumlahnya berapa. Kemudian beban usahanya apa saja. Beban gaji, beban ini dan sebagainya. Kemudian ada pendapatan di luar usaha di sini. Ada beban di luar usaha. Wow. Kalau tadi di slide sebelumnya nggak ada kan digabungkan semuanya. Nah, jadi kalau di multiple ini lebih terperinci. Adanya pendapatan usaha, ada pendapatan di luar usaha. Ada beban usaha, ada beban di luar usaha. Nah, sehingga di sini jumlah pendapatan usaha dikurangi dengan jumlah beban usaha. Beban namanya laba usaha. Laba usaha. Oke. Kemudian jumlah pendapatan di luar usaha, misalnya di sini pendapatan bunga, dikurangi dengan beban di luar usaha. Misalkan beban bunga dikurang di sini. Hasilnya laba di luar usaha. Oke. Akhirnya laba usaha di sini ditambah dengan laba di luar usaha. Namanya laba bersih. Sudah? Gambarannya sudah kira-kira dapat ya? Sudah dapat, Bu. Iya, Bu. Oke. Kemudian masuk ke slide berikutnya. Nah, sabar dulu. Kemudian di slide kemudian yang laporan yang kedua adalah apa tadi? Laporan perubahan modal. Ya. Laporan perubahan modal itu adalah ikhtisar dari perubahan modal yang terjadi selama satu akuntansi. akuntansi. Maksudnya apa yang menjadi penyebab perubahan jumlah modal sebuah perusahaan itu? Apa saja? Nah, di sini komponen-komponen dalam laporan perubahan modal itu ada 4. Yang pertama, ada modal awal. Kedua, atau B, ada penambahan modal. Penambahan modal ini maksudnya kalau di pertengahan perjalanan perusahaan itu pemilik menambahkan modalnya gitu maksudnya ya. Ya, Bu. Kemudian Ya, Bu. ada laba atau rugi. Berarti laba atau rugi ini tadi hasil dari laporan laba rugi. Laba atau rugi. Kemudian adanya di sini pengambilan price. Pengambilan price itu maksudnya pemilik mengambil uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi bukan untuk kepentingan perusahaan, itu maksudnya. Itu namanya Ya, Bu. price. Pengambilan price. Oke. Kemudian gimana kira-kira bentuk laporan perubahan modal itu bagaimana? Nah, ini seperti ini. Laporan perubahan modal untuk Salon Indah. Tulis nama laporannya, kemudian periodenya kapan. Nah, di sini modal awal 1 Januari 2019. Berarti ini adalah bawaan dari jumlah modal pada periode sebelumnya. Berarti dibawa dari akhir 2018
2018. Menjadi modal awal di 2019, ya kan? Nah, maka di sini modal awal nanti di sini nominalnya berapa. Kemudian laba bersih selama periode berjalan berapa. Lalu price tadi pengambilan uang untuk kepentingan pribadi ya, berapa, maka laba bersihnya dikurangi dengan price, artinya di sini namanya penambahan atau pengurangan modal. Kapan dia berlaku penambahan, kapan dia berlaku pengurangan? Kapan? Atau artinya ini, kalau penambahan berarti hasil pengurangan laba bersih dengan price-nya positif. Pengurangan atau minus berlaku jika laba bersihnya itu lebih kecil dari price. Kira-kira ngerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Jadi nanti gini loh, ini jangan sampai dua-duanya, penambahan dan pengurangan jangan dua-duanya dipakai. Salah satu. Ya, Bu. Satu aja nanti penambahan atau pengurangan Modal. misalnya seperti ini, ibu buatkan angkanya misalnya kan laba bersihnya 1 juta, price-nya 500.000, pengurangannya 1 juta dikurang 500 sisa berapa? 500. 500. Kan? Ya, Bu. Di sini yang berlaku adalah penambahan modal. 500.000 tambahkan dengan modal awal di sini. Oke. Baru namanya setelah ditambahkan atau dikurangkan namanya Modal akhir. modal akhir. Ya, ngerti? Ngerti, Bu. Nggak ngerti. Paham. Oke, paham. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak ya? Ada yang mau ditanya enggak? Enggak, Bu. Paham, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Jangan asal lanjut loh ya. Padahal enggak dipahami. Ayo. Paham, Bu. Ayo. Ya, Paham, syukurlah. Bu. Syukur kalau bisa dipahami. Oke, untuk slide berikutnya. Ini agak susah-susah ini nih. Oke. Kemudian laporan yang ketiga adalah neraca. Neraca dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk kontrol dan bentuk stafel. Kalau disebut bentuk kontrol, berarti bentuk neraca yang disusun berdampingan antara sisi kiri untuk mencatat harta atau aktiva, sedangkan di sisi kanan untuk mencatat kewajiban dan modal atau disebut dengan pasifa. Bentuk yang kedua, bentuk tafel, adalah bentuk neraca yang disusun secara menurun dan memanjang dari atas ke bawah. Di bagian atas dicatat harta, kemudian di bagian bawah dicatat utang dan modal. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Untuk bentuk yang pertama, yang bentuk kontrol. Nih, bentuk kontrol seperti ini. Tadi kalau yang bentuk kontrol kan menyebelah kiri dan kanan. Di kiri harta, di kanan utang dan modal. Oke. Nah, kemudian di sini dirinci juga harta lancar. Harta itu terdiri atas harta lancar, ada harta tetap. Tetap. Nah, Harta tak berwujud.
harta lancar ini hanya garis besar aja. Ibu nggak rinci semuanya ya. Ada harta tidak berwujud, ada juga. Oke, bagus. Nanti dalam soal kita lihat. Nah, di sini harta lancar dijumlahkan dulu di sini. Jadi nanti di sini jumlah harta lancar berapa. Kemudian harta tetapnya, semakin banyak harta yang dimiliki oleh perusahaan, berarti akun-akun harta ini semakin banyak pula, ya kan? Nah, jumlah harta lancar jumlahkan dengan jumlah harta tetap. Namanya Tetap. jumlah Jumlah harta. harta. Di bawah. Oke. Kemudian utang dan modal. Modal. Utang dan modal, utang dulu, baru modal. Utang itu terdiri atas utang lancar. Utang lancar apa saja yang harus segera dibayar? Termasuk utang usaha, utang gaji. Gaji. Jadi dijumlahkan namanya jumlah utang lancar. Lancar. Kemudian diuraikan lagi utang jangka panjang. Apa misalnya? Utang bank, Utang bank. utang hipotek. Jumlahkan sehingga jumlah utang lancar dengan utang jangka panjang dijumlahkan namanya jumlah utang. Kemudian masukkan jumlah modal. Modalnya berapa tadi? Itu yang sumbernya dari laporan perubahan modal. Yang Modal. kita masukkan angka yang sudah kita hitung gitu loh. Baru namanya di sini jumlah utang dan modal. Jumlah harta ini dengan jumlah utang dan modal harus sama. Itu baru namanya seimbang. Kontrol. Seimbang ya. Nah, berarti gini, dalam neraca itu jumlahnya harus sama. Apakah kalau sudah sama sudah jamin benar? Belum tentu. Kalau dia sudah sama sudah pasti benarkah? Belum. Belum Tentu. tentu. Belum tentu. Belum tentu. Iya betul. Tapi kalau jumlahnya benar, pasti sama. Kira-kira sama nggak itu? Sama, belum Sama. tentu benar, tapi kalau benar pasti sama. 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 Wah, apa itu artinya? Nanti ya kita bahas Sama. dalam pembahasan di contoh soal nanti akan lebih terperinci. Nah, itu tadi kalau bentuk kontrol. Bagaimana halnya dengan kalau bentuk apa tadi? Tafel. Stafel. Stafel. Oke. Tafel. Tafel. Nah ini bentuk tafel bisa dibedakan kan? Atas ke bawah. Panjang dari Wah. atas ke bawah. 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 Nah, kira-kira beda nggak hasilnya? Bawah. Bedakah hasilnya antara bentuk kontrol dengan bentuk tafel? Sama. Sama aja kayaknya, Bu. Ya, tidak mempengaruhi Sama. hasil. Hanya bentuk penyajian. Yang Perhitungannya berbeda. Penyajian. Hasilnya tetap sama. sama, ya. Oke. Nah, di sini harta dirinci sama aja sih. Kalau yang tadi, yang ini gampangnya seperti ini. Utang di sini, utang ini pindah ke sebelah kanan. Kalau dalam bentuk kontrol. Kalau Kontrol. stafel, dia ada di Ke bawah. bawah. Ya. Bawah. Proses penjumlahannya sama juga. Jadi nggak berbeda. Hanya dirinci-rinci gitu aja. Nah, jadi dari paparan Ibu tadi, konsep laporan keuangan perusahaan jasa bisa kalian terapkan di dalam soal di sini. Ya, soal. Nah, ini soalnya. Datanya di sini, datanya cukup sederhana juga, nggak banyak Ibu buat. Sesuai dengan pemaparan tadi aja. Nah, di sini kas
dan sebagainya, kalian disuruh menyusun laporan keuangan perusahaan jasa yang 3 itu. Apa itu yang 3 itu tadi? Masih ingat enggak? Laporan yang 3 apa? Laba rugi, perubahan modal, Ya. Laba rugi, perubahan modal. Satu lagi? sama neraca. Neraca. Yo. Neraca ya. Ya, Neraca, Bu. Nah, jadi dari soal yang data yang tersaji ini, kalian susun laporan keuangan perusahaan jasa yang 3 tadi. Ya, jangan khawatir. Ini nanti soal ini akan Ibu upload aja di portal Dik sesuai dengan akun masing-masing dibuka. Dan materi ini juga nanti akan Ibu upload juga. Jangan khawatir sekiranya tadi kurang paham, masih bisa diulang. Bu, boleh, Bu. Diulang sendiri, dipelajari sendiri ya. Iya, Bu. Oke. Nanti untuk pengiriman jawabannya, baca aja nanti di keterangan. Nanti kan Ibu buat di situ kapan paling lambat dikirim. Silakan dibuka masing-masing sesuai akun. Oke ya? Iya, Bu. Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Sekian Siap, Bu. Baik, Bu. tayangan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih Amin. dan selamat siang untuk anak-anak sekalian. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang. Alhamdulillah. Mana wajahnya masing-masing sebelum live? Oke, sudah. Alhamdulillah. Ayo Lydia, wajahnya Lydia. Mana nih dia? Arta duluan, Arta, silakan Arta.